Kelak di akhir zaman kata Nabi, akan datang pada umatku itu dajjaluna kadzabun, manusia yang bersifat-sifat dajjal. Siapa mereka? Pendusta semua. Para pendusta. Perkataan mereka bisa menyihir setiap orang. Orang-orang yang tak beriman terpedaya dengan kalimatnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, wa minan nasi man yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dengan kondisi yang serba carut-marut saat ini, bagaimana kita sebagai seorang muslim harus bertahan? Yang pertama, kuatkan pendidikan akidah kepada anak kita. Yang kedua, pendidikan akhlak. Yang ketiga, jauhkan mereka dari media. Yang keempat, tentukan tempat terbaik bagi mereka. Baik untuk pendidikan mereka, untuk lingkungan mereka. Yang kelima, ajak terus mereka ke masjid. Biar mereka nangis. Lebih baik kita nangis sekarang daripada nanti. Hari ini mereka nangis, tidak apa-apa. Nah, yuk datang ke masjid. Yuk sholat subuh. Tidak apa-apa, Pak. Biarlah mereka nangis. Tapi nanti kelak di akhir, kita bisa tersenyum. Kita tak menyesal. Hari ini kita yang mengerti agama, mohon maaf, mereka yang mempelajari agama, 20 tahun yang akan datang, mohon maaf, ketika mereka sudah tiada. Siapa generasi yang akan kemudian menjadi penolong kita? Tak ada. Maka di akhir zaman kata Nabi, itu carut marut, Pak. Apa yang saya sebut dengan carut marut tadi? Isi zaman itu sudah tidak lagi stabil. Dan ini bukan perkataan saya. Hampir semua ulama kemudian mengatakan yang serupa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Allah jadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan kesehatan, kekuatan kepada orang tua kita dan keberkahan. Kemudian untuk orang tua kita yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di tempat terbaik di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini judul kita agak berat sedikit. Mana tadi judulnya? Mulai tahun baru ini, itulah bahasanya. Minta bahasa dia, tak bahasa siapa tak tahu gini nih. Mulai tahun baru Islam ini, berhijrah dan bertobatlah. Nah, ini menyuruh nih memang. Serta jagalah serius akidah anak dan cucu kita dari fitnah akhir zaman. Ini yang buat bingung nih, entah di mana yang nak kita penggal sekarang nih. Jaga anak di zaman fitnah. Baik Bapak Ibu, saya ingin coba angkat satu cerita dari apa yang tadi beliau sampaikan. Ini ada kaitannya dengan apa yang saya sampaikan. Tapi ini sampai keluar ya Bang? Ya udahlah, nikmati aja lah. Jadi begini, dulu ada namanya Aqua. Bapak Ibu tahu Aqua? Aqua itu punya iklannya lucu dulu. Yang punya Aqua itu, jadi ketika dia jalan, dia pengen minum. Jadi ketika jalan kaki dari satu daerah ke daerah itu, cuma mungkin jarak tidak jauh lah gitu. Mungkin ibarat dari sini ke Masjid An-Nur lah gitu. Sehingga kemudian dia haus. Ketika haus, dia pengen minum. Kemudian dia pikir begini, pergi dia ke kali, kemudian dia ambil air di kali tadi, kemudian dia minum. Kemudian pikirlah dalam otak bisnis dia tadi,
Ini kalau sempat air ini dijual, mungkin laku nih. Gitu. Dia tak berpikir panjang. Coba aja lah gitu. Jadi diambillah. Dibuatlah sejarah sebelum muncul Aqua itu tadi. Yang pertama dicari kemasan itu tidak seperti botol yang sekarang. Jadi dibuat pakai plastik dulu. Dijual tak laku. Tak laku dijual dulu. Orang kasih, orang minta dia kasih. Kemudian setelah pikir lain lagi, coba dibuat kemasan lain. Dibuatlah kemasan agak besar sedikit. Tak juga laku. Akhirnya dibuatlah kemasan sederhana. Sampailah saat ini, itu mereknya Aqua. Dan itu iklan pertama dari Aqua tersebut, itu sebelum dia kerjasama dengan perusahaan lain. Dan itu tempat mengambil airnya, itu di Surakarta. Kalau Bapak Ibu orang Solo, Surakarta tahu tuh mesti. Naik ke atas itu, nanti dia agak jauh ke dalam, saya lupa nama tempat persisnya. Di situ ada pabrik besar. Besar pabriknya. Di situ adalah pabrik Aqua. Yang menjadi persoalan apa? Yang menjadi persoalan ada dua. Satu, baru-baru ini Aqua itu disupport langsung dengan Danone. Pemilik Danone itu original. 80% sahamnya Danone itu Israel punya. 20% sahamnya itu bukan orang Israel, tapi orang Amerika. Tapi yang ingin saya angkat bukan itunya. Satu sisi Israelnya Bapak Ibu udah tahu. Tapi ingat yang ingin saya angkat yang kedua. Apa yang kedua? Dari pendapatan perusahaan tadi ada namanya dana CSR. Tahu ya? CSR itu apa? Apa Pak? Bang Didit, apa CSR tuh? Hah? Saya pun lupa. Yang terakhir tuh pokoknya social responsibility. AC-nya itu saya lupa. Artinya dana itu, dana untuk CSR tadi digunakan untuk apa? Digunakan untuk pembangunan gereja. Selama berapa tahun? Sampai saat ini. Jadi mohon maaf, dari tahun 2007 yang minum Aqua dia sedang nyumbang untuk siapa? Untuk gereja. Tapi ketika masuk ke Danone, sebagian yang masuk ke Danone karena kerjasama melalui jalur investasi tadi, masuk semuanya ke Israel. Sama halnya dengan Bapak Ibu minum Starbucks, itu 67% pendapatan Starbucks itu untuk Israel. Jadi pendanaannya dari situ. Terbesar dari food itu terbesar. Termasuk yang paling besar, bukan terbesar, termasuk yang paling besar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah hari ini Bapak Ibu boleh cek 1000 lebih produk Israel. Itu baru produk Israel. Hampir 100 ribuan lebih produk yang diinvestasikan, investornya itu berasal dari Israel. Termasuk salah satunya Le Minerale. Indofood. Tahu Indofood ya? Yang suka makan Indomie, Indofood. Itu salah satu di antara investornya adalah orang Israel. Berapa jumlah saham yang diambil? 40% dari Indofood itu. 40%-nya pemiliknya adalah Israel. Kok Ustaz tahu? Kebetulan kami mencari tahu. Biar kita tahu betul produk-produk Israel itu. Kalau Unilever tak usah ragu. Memang itu isinya. Unilever kita tak usah ragu. Itu isinya. Sekarang Bapak Ibu sebutkan makanan yang tidak terindikasi. Makanan yang tidak terindikasi dengan Israel. Hampir sulit kita cari. Saya sebutkan. ABC. Kecap. ABC. Oke, indikasi. Indofood atau Indomie dan lain sebagainya, pokoknya yang Indofood sama terindikasi. Silver Queen, tahu Silver Queen Bapak Ibu? Sama. Oreo. Sekarang pertanyaannya apa yang kami makan? Makan yang ada di rumah itu selesai lah tuh. Tempe yang Bapak Ibu jual di pasar, tengok baik-baik. Tempe yang dijual di pasar, kalau tidak dalam kemasan berarti itu original. Tapi kalau dalam kemasan itu produk Thailand. Ingat baik-baik ya, produk Thailand. Pisang, semangka, apel,
itu dari Thailand. Termasuk salah satunya nanti tempe. Yang original produk Indonesia itu ada tusuk gigi. Bambunya saja. Bambunya dibawa keluar, diambil. Kemudian balik ke sini sudah berupa tusuk gigi dalam bungkus yang punya made in China. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kita berperang hari ini bukan dengan tembakan. Kita berperang hari ini dengan ekonomi. Cara mereka, kaum Yahudi merusak kita itu dengan ekonomi dulu. Karena dia tahu orang Muslim itu banyak yang Muslimnya sudah goyah, yang imannya sudah goyah, itu mereka akan robohkan dengan apa? Dengan ekonomi. Apa maksudnya? Lemahkan dulu ekonomi umat Muslim itu sehingga mereka menganggap Muslim itu miskin. Setelah Muslim itu miskin, mereka akan begini tangannya. Kalau tangannya begini, apapun yang mereka lakukan mereka akan butuh itu. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Ini gaya mereka. Cara menghancurkan umat Muslim. Kita ambil contoh. Nama yang paling terkenal pada masa itu namanya George Soros. Pernah tahu ya Bapak Ibu George Soros ya? Yang kedua John Perkins. Apa kata John Perkins itu? Semua pemain saham harus dari kelompok Yahudi. Nah, begitu cara dia. Sehingga dia sebarkan tuh sampai ke Indonesia. Jadi pemain-pemain saham itu dulu orang Yahudi. Disampaikan oleh John Perkins dalam videonya. Kemudian John Perkins setelah itu dikeluarkan dari organisasi Yahudi tersebut. Disandra, tidak boleh lagi. Siapa pelakunya? John Perkins itu sendiri. Karena John Perkins itulah yang kemudian disuruh datang ke Indonesia untuk pertama sekali memulai permainan saham. Nah, sampailah saat ini Bapak Ibu, itu bukan jahiliyah lagi, itu jariyatus suq namanya. Sampai saat ini orang banyak main itu. Nah, tapi masalahnya sekarang sudah ada saham syariah. Nah, itu pandai-pandailah, pandai-pandai aja menerpa. Jadi Bapak Ibu cara mereka merusak kita begitu. Kelak kata Nabi di akhir zaman tuh begini. Yusaku alaikumul umam antada alaikumul umam. Nanti kelak di akhir zaman itu umat Muslim itu kata Nabi, itu berada di tengah, di sekeliling mereka itu, di sekeliling umat Muslim itu ada kelompok-kelompok yang ingin memangsa kita. Hari ini kita bisa lihat betapa lemahnya umat Muslim itu karena apa? Banyak hal. Satu karena tak punya akhlak. Yang kedua tidak punya pendirian. Yang ketiga lemah ekonomi. Yang ketiga lemah pendidikan. Yang terakhir yang paling berbahaya, lemah agama. Jadi karena kelemahan mereka dalam agama, pemahaman agamanya rendah, sekalipun kuat, mereka tetap akan dia kuat pribadi-pribadi saja. Personal saja. Individu. Saya pokoknya harus rajin sholat. Ya. Kata Kunto Wijoyo tak main. Di akhir zaman itu yang paling penting social piety. Apa maksud social piety itu? Keimanan bersama. Itu yang tak dapat. Sehingga umat Muslim di akhir zaman itu kerjanya cuma pecah-pecah saja. Dia pikir masing-masing saja. Bapak Ibu, tujuan Yahudi merusak kita tujuannya yang pertama itu gospel. Belum gold dan glory. Gospel dulu. Gospel itu apa? Agama. Ada namanya Universitas Harvard University. Saya tidak iri Pak. Bukan masalah iri. Harvard University, McGill University, Kanada, Leiden University. Itu semuanya tujuannya kampus itu dibangun untuk mempelajari studi Islam. Dan mereka kasih beasiswa kepada orang-orang yang ada di luar kota mereka. Siapapun yang mau mempelajari Islam. Dengan catatan pengajarnya siapa? Kaum orientalis. Para ilmuwan barat yang mempelajari Islam. Singkat cerita apa yang terjadi? Mereka balik, mereka rubah sistem tadi. Yang nilai agama sudah tinggi, anak-anak rajin salat, anak-anak rajin mengaji, terkhusus buat mahasiswa. Karena tempat masuk mereka adalah pendidikan itu tadi, universitas. Hari ini semua orang berbondong-bondong pengen masuk Harvard University, Oxford University, McGill University. Siapa tukang rankingnya? Mereka.
Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, saya termasuk orang pengurus jurnal dulu. Salah satu jurnal yang terkenal namanya Afkaruna, Sinta 2, kalau sekarang itu rating tertinggi untuk Indonesia. Ketika itu ada 3 orang yang ngurus itu Pak di atas saya. Saya baru S2, mereka sudah S3 semua. Yang satu lulusan Belanda, doktor dia dari Leiden University. S2-nya di Indiana University Amerika. Yang kedua lulusan dari Australia, doktor S3. Yang ketiga Indiana University Amerika. Ketiga-tiga ini mengatakan kepada saya, dalam tulisan itu tidak boleh banyak ayat Al-Quran. Tidak boleh. Karena kalau sudah ada ayat Al-Quran ngapain kita bahas? Saya waktu itu ada satu tulisan yang sangat bagus menurut saya pertahankan Pak, karena saya sendirian waktu itu. Saya pertahankan. Karena tulisan itu datang kalau saya tak salah dari dosen yang berasal dari Gontor ketika itu. Saya bilang ini tulisan bagus untuk mengkanter pemikiran-pemikiran liberal. Saya bilang pemikiran-pemikiran yang rusak, yang menjauhkan nilai-nilai agama dari masyarakat. Apa kata dia? Enggak, pokoknya enggak bisa. Jadi Bapak Ibu cara mereka bermain. Itu kampus-kampus sana Pak, lulusan dari sana semua. 3 orang itu. Itu saya rasakan sendiri. Jadi begitu cara mereka. Tapi masalahnya adalah orang-orang 3 ini itu dapat beasiswa. Dari mana? Dari luar Pak. Ada 2 organisasi yang saya sebutkan ini, itu sangat terkenal. Yang pertama Toronto Foundation, yang kedua Asia Foundation. 2 ini itu selalu memberikan bantuan beasiswa untuk pendidikan. Ingat, kedua-dua ini adalah organisasi yang cukup baik untuk merusak sistem agama Islam. Karena mereka memang jor-joran tuh Pak. Singkat cerita apa kata guru saya ketika beliau setelah selesai dari Amerika itu, dari Belanda itu, beliau dapatkan beasiswa. Apa kata beliau? Dalam perkataan beliau, entah menyesal kita tidak tahu. Yang penting dia bilang begini. Ternyata beasiswa yang saya dapat itu tidak lebih dari 0, sekian persen yang mereka ambil dari privat. Bapak Ibu tahu? Privat berapa pendapatannya dan harus sampai ke tangan mereka berapa? Yang diberikan kepada kita, kata dia, tidak sampai 0, sekian persen. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Cara merusak gitu. Jadi ekonomi mereka main dulu. Setelah ekonomi mereka kuat, setelah kuat ekonomi mereka baru mereka gerogoti kita. Mereka iming-iminglah kita dengan duit. Mereka iming-iminglah kita dengan beasiswa. Uniknya lagi adalah karena orang yang tak kuat iman tadi mudah terjerumus. Kita ambil contoh 2006, 2010, gempa dan Gunung Merapi. Satu kardus mie goreng bisa merubah akidah. Ini sudah sering kita sampaikan di mana-mana, biar kita semua tahu. Sama, itu yang terjadi. Dulu mohon maaf ada namanya FPI. Sekarang tak ada lagi, sudah ditutup. Mungkin hatinya masih ada. Apa yang dilakukan oleh mereka? Itu cepat-cepatan. Dengan siapa? Mohon maaf, dengan misionaris. Cepat-cepatan. Setiap ada gempa, mereka cepat-cepatan. Mana yang paling cepat? Kalau terlambat kita, 1 jam saja kita terlambat, maka mohon maaf, seperti terjadi di Aceh. Tidak sedikit yang keluar dari Islam ketika itu. Karena apa? Bantuan datang dari non-muslim. You mau makan? Silahkan, rubah akidahmu. Katakan bahwa engkau keluar daripada Islam. Atau kau mau ikut agama kami, silahkan, kami kasih. Kalau tak mau, tak usah. Coba bayangkan. Hari ini kita umat muslim memberi makan kepada siapa yang mau kita kasih, kita kasih. Baik muslim dia atau non-muslim kita kasih. Betul atau tak betul? Udah nampak dia mau mati kelaparan, mau muslim kayak mau non-muslim kita kasih. Kalau dulu tidak, tahun 2006 kita tahu betul. Bahkan tahun 2010 itu kita merasakan betul. Betapa kuatnya goncangan keimanan ketika itu. Banyak yang merubah akidah di Yogyakarta. Bapak-bapak yang ada dari Yogyakarta mesti tahu. Bantul. Kemudian atas Kaliurang. Masya Allah saya bilang. Hanya karena apa? Karena takut tak makan akidah berubah. Akhirnya mohon maaf, mereka mencoba untuk yang penting kami bisa makan, terserahlah. Berubahlah akidah itu. Hampir setengah daripada kampung tersebut keluar daripada Islam. Untuk hanya sekedar
satu bungkus mie rebus, satu kardus mie rebus. Tapi pilihan mereka salahkah? Mungkin ketika itu tak salah. Kenapa begitu? Kemana umat muslim? Umat muslim kemana? Karena ketika itu yang membantu tidak ada non-muslim, tidak ada umat muslim. Hanya terlambat 1 jam, datanglah kemudian teman-teman Laskar Jihad dan FPI untuk memberikan bantuan. Setelah itu baru datang bantuan yang lain. Sudah keburu apa Pak? Sudah keburu keluar daripada Islam, akidah. Ini masalah akidah Pak. Maka masalah akhir zaman itu masalah akidah. Masalah akhir zaman itu masalah tauhid. Bagaimana memposisikan diri kita kuat dengan keimanan kita. Mampukah kita bertahan? Ini pertanyaan paling besar Pak. Mampukah kita bertahan di zaman yang penuh fitnah? Karena semua di zaman fitnah itu khadda'at, tipu daya. Tidak ada yang tidak. Semua tipu daya. Yang benar disalahkan sudah kita sampaikan. Yang salah dibetulkan, yang halal diharamkan. Apa kata Nabi? Tahrimul halal wa tahlilul haram. Ahalla harama wa harrama halala. Sulit Pak. Kita ambil contoh dari makanan yang tadi kita sampaikan. Bapak Ibu mau tahu kuaci itu ada unsur minyak babi. Sehingga diharamkan. Dulu ada nama roti Brittok yang sampai saat ini roti itu masih ada. Dicabut oleh MUI label halalnya. Apa alasannya dicabut? Karena ada unsur-unsur yang tidak sesuai dengan kriteria kehalalan Majelis Ulama Indonesia. Tapi yang makan pakai kerudung, yang makan celana panjang, yang makan bejenggot. Apa maksudnya? Umat muslim. Saking banyaknya umat muslim yang tak perhatian dengan keislaman. La yabqal Islam illa ismuh, wa la yabqal Quran illa rasmuh. Itu kata Nabi. Saya tak mau mengkait-kaitkan dengan akhir zaman, Bapak sendiri yang mengkaitkan. Bagaimana hari ini kita dihadapkan dengan kondisi yang demikian? Coba bayangkan, andai anak kita tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti akidah, tidak mengerti sahabat Nabi. Bapak Ibu boleh tanya anak-anak sekarang. Mereka kenal enggak dengan para artis-artis itu? Kenal Pak. Anak kecil kenal, karena apa? Karena pengaruh HP tadi. Tapi sekarang coba kita kenalkan. Kenal enggak mereka dengan sahabat-sahabat Nabi yang 200 lebih itu? Enggak usah 200. 50 orang saja. Enggak usah 50 orang. 30 orang saja sahabat Nabi. Enggak usah anak-anak, bapak-bapak. Kita tanya bapak-bapak. Sudah sering kita mengaji. Sekarang saya tanya. Di masjid mana yang kajian para sahabat itu ada? Selain daripada 10 sahabat Nabi as-sabiqun al-awwalun. Cari. Kita berusaha untuk tidak mengenalkan mereka. Karena apa? Kajian para sahabat tidak banyak kita kaji. Tapi anak-anak sekarang sudah mengenal para public figure itu. Sekalipun mereka dengan agamanya tidak bagus. Mohon maaf. Mereka berpakaian tapi telanjang. Mereka beribadah datang ke haji tapi kelakuannya kayak setan. Itu nyatanya begitu. Karena Allah sebutkan dalam Al-Quran. Orang-orang yang datang berhaji. Mereka datang untuk umrah. Tapi kemudian balik daripada umrah. Mereka buka kembali. Justru semakin banyak jadwal mereka manggung. Kenapa demikian? Allah lakukan pada mereka istidraj. Allah lakukan kepada mereka istidraj. Kami berikan semua yang kalian ingin. Kami akan ambil dari mereka fa'akhadnahum baghtatan, kata Allah. Kami ambil secara perlahan-lahan dari mereka keberkahannya. Yang tersisa apa? Yang tak ada berkahnya sama sekali. Kalau tidak ada berkahnya, buat apa kita hidup? Sampai sini paham Bapak Ibu? Salah satu yang harus kita lakukan untuk berperang saat ini adalah pertama pendidikan. Pendidikan yang paling penting adalah pendidikan agama. Hukum mempelajari agama, kata guru saya, wajib. Setiap individu. Hari ini Bapak Ibu bangga kalau anaknya, mohon maaf, sekolah di universitas yang non-muslim. Anakku di Australia Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah. Pertanyaannya, anak ibu salat? Itu yang saya tidak tahu Ustaz. Iya apa tidak Pak? Anak ibu sekolah di mana? Oh Alhamdulillah di Kanada Pak Ustaz. Kebetulan dia dapat beasiswa di Kanada. Alhamdulillah, senang hati kita. Bu, anak ibu ngaji? Kayaknya belum lagi Ustaz. Saya sarankan, kalau ada yang begitu, cepat ajarkan dia ngaji. Cepat ajarkan dia sholat.
sebelum zaman memakan diri dia. Kalau dia dah tak kenal dengan sholat, mohon maaf, jangan salah, suatu ketika dia tak kenal dengan kita, orang tua. Tak usah Islam lagi, tak kenal dengan orang tua. Sampai di sini paham Pak? Tuhannya dia lupakan, apalagi kita yang manusia. Tuhannya saja dia lupakan, apalagi manusia. Bahayanya hari ini pengaruh daripada gejolak peradaban. Dulu kita ikut westernisasi peradaban barat. Bapak Ibu boleh tengok tuh perempuan-perempuan laki-laki yang banyak mengikuti peradaban barat. Kita senang. Bahkan mohon maaf, yang tak bermanfaat pun kita ikuti kadang-kadang. Perempuan tak lagi menjaga marwahnya. Laki-laki pun begitu. Coba lihat sekarang, goyang-goyang, pakai saweran, dan tak lagi tahu malu. Yang kata Nabi, kelak di akhir zaman itu banyak manusia yang nggak punya rasa malu, kata Nabi. Kenapa nggak punya rasa malu? Mereka berjoget di depan umum, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian disawer. Ketika disawer, mohon maaf, jangan tersinggung. Ketika disawer mereka senang. Harga diri taruh di mana? Bahkan yang nyawer ini tidak sadar diri pula. Sudah punya istri, masih nyawer perempuan lain. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Yang terjadi apa? Bobrok akhlak kita, bobrok. Ditambah sekarang pendidikan agama mulai dikurangkan. Apa alasannya? Agar kita semakin jauh dengan agama. Saya merasa Bapak Ibu, dulu pelajaran akidah akhlak itu di universitas kami dulu, itu 4 SKS. Muncul ide dikurangi jadi 2 SKS. Kemudian muncul ide dibuat ekstra kurikuler. Nah, coba kurang ajarnya seperti itu. Agama, bahkan ada yang mohon maaf, apa yang mau mereka lakukan? Anak-anak sekolah nanti yang agamanya non-muslim ketika doa, yang muslim ikut. Nanti ketika yang muslim yang doa, non-muslim ikut. Kalau begini Pak modelnya, dengan alasan toleransi, besok kita sulit mengatakan untuk tidak kepada non-muslim. Bayangkan, dalam fatwa MUI mengharamkan mengucapkan selamat Natal. Yang menolak berapa? Sekian banyak. Yang menolak muslim apa non-muslim? Yang menolak muslim atau non-muslim? Muslim. Non-muslim gak pernah berkomentar. Yang komentar justru umat. Makanya nanti yang merusak Islam itu siapa? Umat muslim itu sendiri. Yang merusak Islam itu umat muslim sendiri. Bayangkan dengan huru hara, perkara-perkara yang terjadi saat ini, kita berada pada posisi yang sangat-sangat genting sekali. Sudah jam 8 lebih 9. Jam 7 lebih 46. Kita teruskan atau kita tutup? 5 menit lagi? Oke. Itu rusak, tak nampak ada sini, nampaknya. Jadi memang masalah begini ini tak bisa Bapak Ibu. Kami bahas di Nurul Yakin itu sampai nggak tahu entah berapa kali pertemuannya. Ini atuk-atuk ini yang ikut di Nurul Yakin. Ya kan, apa-apa yang punya Nurul Yakin. Bayangkan Bapak Ibu, perkara ini tidak sulit Bapak Ibu, bukan tidak sulit, tidak mudah bagi kita. Bahkan di kondisi yang begitu terjepitnya kita hari ini, kalau bahasa kaminya bernapas pun susah sekarang. Apa yang mau kita buat? Berkata baik, berkata benar kita susah. Berkata salah, ya susah juga. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Berdiam diri. Begitukah? Kalau kita berdiam diri, ya makin diinjak kita. Makanya mohon maaf, ketika ada air ini, umat muslim punya satu masjid punya gerakan pemberdayaan ekonomi. Oh, itu sangat baik sekali Pak. Sangat baik. Terlepas dari meminta-minta. Itu yang tidak diinginkan. Tapi sebenarnya yang punya perhatian kepada masjid siapa? Jangan pernah mengatakan ketika masjid datang ke rumah meminta untuk masjid, kemudian kita katakan tidak ada jalan lain selain kalian meminta. Itu orang tidak punya iman. Kenapa? Yang punya perhatian terhadap masjid itu adalah semua umat muslim. Bukan satu orang, bukan pengurus masjid. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Kalau kita tak kembali kepada masjid, kita mau kembali kemana? Satu-satunya tempat yang paling aman saat ini adalah masjid. Yang belum dimasukin. Itu pun sudah mulai masuk orang. Sampai sini paham Bapak Ibu ya?
Kenapa saya katakan masjid? Satu-satunya sentral Ka'batul Qusat untuk membentuk generasi yang baik itu perlu masjid. Kalaulah masjid sudah tidak ada atau masjid sudah tidak berfungsi, bisa kita pastikan kampung tersebut tinggal nunggu saja. Tinggal tunggu tanggal mainnya kapan hancurnya. Hancur dari segi apa? Dari segi akidah. Hancur dari segi apa? Dari segi akhlak. Hancur dari segi apa? Pendidikan. Yang lain itu terserah. Tapi yang tiga ini dulu. Kalau tiga ini bobrok Bapak Ibu, maka mohon maaf, kita bisa dipastikan tidak akan pernah selamat di akhir zaman. Tak akan. Dajjal itu pinter. Lebih pintar daripada profesor yang saat ini paling pintar. Ada namanya Albert Einstein. Terkenal dengan kejeniusannya. Itu nanti Dajjal itu lebih jenius daripada dia. Dia tunjuk atas turun hujan. Dia empaskan kaki keluar air. Dia di mana dia turun? Di kota Pekanbaru misal dia turun. Itu orang-orang yang berada di sekeliling Pekanbaru, di pedalaman-pedalaman itu datang. Hanya untuk mencari Dajjal. Ngapain? Minta didoakan. Sama siapa? Sama Dajjal. Perkataan Dajjal bisa menghipnotis umat muslim ketika itu. Sehingga mohon maaf, yang selamat hanyalah mereka yang dekat dengan Allah. Mereka yang imannya terpaut kepada Allah. Yang hatinya selalu membaca Al-Quran dan mulutnya selalu basah dengan Al-Quran. Hanya orang-orang itu Bapak Ibu. Sisanya orang-orang munafik yang kemudian berdekatan kepada Dajjal. Meminta sesuatu daripada Dajjal. Bayangkan Bapak Ibu, hari ini kita dihadapkan dengan kondisi, mohon maaf, Dajjal belum datang. Tapi manusia-manusia yang bersifat Dajjal sudah banyak. Sayati 'alan nasi dajjaluna kadzabun. Kelak di akhir zaman kata Nabi, akan datang pada umatku itu dajjaluna kadzabun, manusia yang bersifat-sifat Dajjal. Siapa mereka? Pendusta semua. Para pendusta. Perkataan mereka bisa menyihir setiap orang. Orang-orang yang tak beriman terpedaya dengan kalimatnya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, wa minan nasi man yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, dengan kondisi yang serba carut-marut saat ini, bagaimana kita sebagai seorang muslim harus bertahan? Yang pertama, kuatkan pendidikan akidah kepada anak kita. Yang kedua, pendidikan akhlak. Yang ketiga, jauhkan mereka dari media. Yang keempat, tentukan tempat terbaik bagi mereka. Baik untuk pendidikan mereka, untuk lingkungan mereka. Yang kelima, ajak terus mereka ke masjid. Biar mereka nangis. Lebih baik kita nangis sekarang daripada nanti. Hari ini mereka nangis, tidak apa-apa. Nah, yuk datang ke masjid. Yuk sholat subuh, tidak apa-apa Pak. Biarlah mereka nangis. Tapi nanti kelak di akhir, kita bisa tersenyum. Kita tak menyesal. Hari ini kita yang mengerti agama, mohon maaf, mereka yang mempelajari agama, 20 tahun yang akan datang, mohon maaf, ketika mereka sudah tiada. Siapa generasi yang akan kemudian menjadi penolong kita? Tak ada. Maka di akhir zaman kata Nabi, itu carut marut Pak. Apa yang saya sebut dengan carut marut tadi? Isi zaman itu sudah tidak lagi stabil. Dan ini bukan perkataan saya. Hampir semua ulama kemudian mengatakan yang serupa. Ketika Syekh Saleh Fauzan ditanya tentang prahara akhir zaman, Syekh Mutawalli Sya'rawi ditanya tentang akhir zaman, beliau mengatakan nastaghfirullah, kita bertobat kepada Allah dan kita berlindung kepada Allah. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah katanya. Makanya ada doa di tasyahud akhir itu kan kita selalu berdoa, ya Allah jauhkan kami dari azab neraka jahannam, fitnah mahya wal mamat wa fitnati syahr min fitnati syahri mahya dajjal. Coba bayangkan. Pertama, kita berdoa agar dijauhkan dari azab api neraka jahanam. Karena apa? Karena memang isinya di akhir zaman itu manusia-manusia munafik, yang manusia-manusia munafik itu kelak penghuni neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Yang kedua, kita berdoa ya Allah fitnah kehidupan. Yang ketiga, fitnah kematian. Fitnah kehidupan itu apa? Semua yang kita lihat sehari ini. Hubbud dunya, cinta dunia. Kemudian fitnah tu syubhat. Semua fitnah-fitnah syubhat.
Kita melihat dengan mata kepala kita hari ini, kondisi-kondisi kita hari ini. Yang kemudian yang ketiga fitnah kematian. Yang keempat fitnah Dajjal. Kita selalu berdoa Pak, ya Allah, Rabbana isrif anna adzaba jahannam idna adzabaha kana gharama idnaha sa'at mustaqarra wa muqama. Tidak bisa Pak. Kita harus perbanyak ekstra dalam mendidik anak hari ini. Karena hari ini anak lebih cerdas daripada kita. Baik secara ini maupun secara lisan. Karena apa? Mereka anak kecil saja sudah bisa buka. Sekarang kalau orang tua tidak tega dengan anak, mohon maaf, kita yang akan menangis kelak di akhir. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari 5 poin yang saya sampaikan tadi, yang pertama pendidikan akidah. Kenalkan Allah kepada anak kita. Jangan sembarangan bicara Pak masalah Tuhan kepada anak. Kenalkan mereka akidah. Nak, kalau bukan karena Allah engkau tidak akan cerdas. Nak, kalau bukan karena Allah engkau tidak akan bodoh. Percayalah kepada Allah. Itu yang pertama. Pendidikan akidah penting. Yang kedua pendidikan akhlak. Ingat anak-anak kita hari ini pergaulannya terlalu bebas. Maka jaga anak-anak kita. Jangan sampai terlalu bebas dalam bergaul. Yang ketiga pendidikan agama. Karena hukum menuntut ilmu agama wajib. Ilmu yang lain itu sunnah saja. Kalaupun tak ada baru hukumnya wajib. Maka kemudian kita harus memberikan pendidikan agama. Dan kemudian yang keempat, berikan lingkungan yang baik. Yang kelima, jauhkan mereka dari media. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan lain waktu kita sambung. Mudah-mudahan ada baiknya bagi kita semua. Sehingga kita terjaga daripada fitnah akhir zaman. Fitnah kehidupan. Dan kelak kita menjadi orang-orang yang ditempatkan oleh Allah di tempat terbaik, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.